Mantan anak buah ex-Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto mendeklarasikan berdirinya Perkumpulan Dokter Seluruh Indonesia atau PDSI. Organisasi ini mengaku telah mengantongi SK Kemenkumham. PDSI juga mendukung metode cuci otak Dokter Terawan dan siap menampung Terawan sebagai anggota. Apakah PDSI sengaja dibentuk untuk menandingi Ikatan Dokter Indonesia? Untuk membahasnya lebih dalam, kita sudah terhubung melalui sambungan Zoom dengan Dr. Erven Gustiawan Suwangto, Sekretaris Umum PDSI. Selamat sore, Dr. Erven. Selamat sore, CNN Indonesia. Dan Profesor Hasbullah Tabrani, anggota Dewan Pertimbangan PBID. Selamat sore, Prof. Tabrani. Selamat sore, Rifana. Oke, saya mau ke Dr. Erven terlebih dahulu. Dr. Erven, apa alasan pendirian PDSI ini, sejak kapan berdirinya? Jadi berdiri sejak 12 April 2022, itu berdasarkan SK Kemenkumhamnya, Mbak. Oke, berdiri sejak 12 April 2022. 2022, Oke, iya. kenapa baru didirikan sekarang? Kenapa tidak didirikan sebelum-sebelumnya? Oh, itu kan deklarasi hanya seremonial ya, seperti begitu sih biasanya, begitu. Ya. Siapa yang menggagas pendirian dari Perhimpunan Dokter Seluruh Indonesia ini? Penggagasnya siapa PDSI ini? Penggagasnya termasuk yang 10 pengurus kemarin yang dilantik ya, dan kemarin yang hadir cuma 8 karena 2 ada halangan kemarin. Tapi sudah semua setuju. Jadi 10 itu pengurus pertama, Mbak, sekaligus penggagas. Ya. Oke, salah satu penggagasnya adalah mantan anak buahnya Dr. Terawan Agus Putranto, Brigjen Jajang. Artinya apakah pendirian PDSI ini memang didorong karena adanya konflik yang menimpa Dr. Terawan dengan PBID? Sebenarnya tidak ya, kalau kita lihat visi dan misi tentu kami lebih besar dari situ. Dan visi kami kan menjadi pelopor ya reformasi kedokteran Indonesia yang menjunjung tinggi kesejahteraan serta berwawasan Indonesia untuk dunia demi meningkatkan taraf kesehatan masyarakat. Jadi lebih besar, jauh lebih besar daripada hanya kepentingan pribadi, Mbak. Gitu. Oke, lebih besar daripada kepentingan pribadi. Tapi kan sudah ada organisasi profesi namanya IDI yang berdiri sejak tahun 1940-an begitu ya. Sudah lama sekali IDI berdiri, bahkan sebelum Republik ini, setelah Republik ini merdeka begitu ya. Kenapa kemudian baru didirikan sekarang? Ketua umumnya mantan anak buahnya Pak Terawan ada kasus dengan PBID. Kalau menurut saya hanya momen saja ya, tapi masalah-masalah yang lain banyak. Dan Prof. Hasbullah sebagai senior saya juga pasti sudah tahu ya, Prof. ya. Jadi memang banyak sekali ya, kayak misalkan dulu-dulu juga kita sudah lama ya maunya kolegium di bawah konsil ya, karena kolegium itu mengurus pendidikan ya. Sehingga jangan sampai tercampur dengan organisasi masyarakat kan, karena organisasi masyarakat sifatnya politis untuk kesejahteraan anggota, misalkan untuk serikat pekerja lah istilahnya gitu. Nah, kita mau pendidikan pun harusnya dipisah di bawah konsil ya, kemudian rekomendasi SIP ya kita mau kembalikan ke negara. Intinya cuma itu bahkan yang kita ingin mencakup yang lebih besar, Mbak, bukan hanya Dokter Terawan tapi juga semua dokter-dokter Indonesia ya, gitu kira-kira. Oke, saya mau tanya ke Prof. Hasbullah Tabrani. Prof. Hasbullah, bagaimana kemudian IDI menanggapi pembentukan PDSI ini yang katanya lebih besar kepentingannya dibandingkan kepentingan perorangan, kepentingannya Pak Terawan? Ya, kalau melihat organisasi didirikan, setiap orang boleh mendirikan organisasi kemasyarakatan, ya itu boleh. Ya. Tetapi kalau untuk organisasi profesi, nah ini ada berbeda antara organisasi kemasyarakatan dengan organisasi profesi. Kalau organisasi profesi dokter, di dalam Undang-Undang Praktek Kedokteran itu hanya diakui 2, yaitu Ikatan Dokter Indonesia dan Himpunan Dokter Gigi Indonesia. Ikatan dokter untuk dokter, PDGI untuk gigi. Di luar itu, walaupun organisasi declare sebagai organisasi profesi, dia tidak punya kewenangan misalnya untuk memberikan rekomendasi izin praktek kepada dokter. Oke, kita bahas soal kewenangannya nanti nih, Prof. Kenapa? Ya, kita bahas soal kewenangannya nanti, tapi kita ingin tahu tanggapan IDI dengan pembentukan PDSI yang dibentuk 12 April, kemudian ketua umumnya adalah mantan anak buahnya Pak Terawan, dan Pak Terawan berkonflik dengan IDI. Kalau gejalanya ya saya kira masyarakat umum, saya juga sudah dapat banyak reaksi. Pandangannya tetap ini adalah reaktif karena kasus Dr. Terawan yang diberhentikan oleh
ID. Oke. Mau tidak mau, walaupun Dr. Ervan bilang nggak hanya itu, memang persoalan-persoalan di organisasi, perbedaan pendapat itu selalu saja ada sebagai organisasi sosialnya. Oke. ID ini adalah organisasi yang berbeda, bukan hanya sosialnya. Kalau sosialnya ya kelihatan sekali memang itu reaksi dari Oke. kasus-kasus yang Oke. kalau menurut saya harusnya bisa kita selesaikan, tidak perlu seperti halnya organisasi politik. Jadi kalau di parpol kan ada yang tidak puas kemudian bikin parpol baru. Gitu ya. Oke. Kalau profesi sebaiknya sih nggak model parpol politisasi. Oke, Prof. Hasbullah, apakah menurut Anda, menurut ID pembentukan PDSI memang sengaja untuk tandingan dan memecah kesatuan dokter bahwa tadi seperti organisasi politik ketika ada yang tidak puas kemudian membentuk parpol baru, sama seperti ini ketika ada yang sakit hati kemudian membentuk organisasi baru? Kalau pandangan ID kita belum pernah membahas tentang itu, tapi kalau pandangan pribadi saya sih menilainya ini memang sebuah reaksi saja, sebuah reaksi dari kejadian-kejadian itu yang kalau spesial buat sekedar sebagai paguyuban ya silakan. Kalau mau mengaku sebagai organisasi profesi itu jadi masalah. Oke, saya mau tanya ke Dr. Ervan. Dr. Ervan, ini sekedar ormas atau organisasi profesi? Karena kan bedanya apa dengan ID? Kalau ID punya kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Kedokteran, kalau PDSI ini semacam ormas begitu? Sebenarnya ID pun ormas, ya. Jadi kami pernah menggugat ID ke Mahkamah Konstitusi waktu itu, ya. Dan hasilnya Mahkamah Konstitusi, ID tunggal. Iya, Mahkamah Konstitusi kami belum pernah menggugat ketunggalan ID sebenarnya, ya. Jadi ceritanya adalah ketika itu Hakim MK bilang, ini ID kok sudah lama tidak membarui SK Kemenkumhamnya sebagai ormas. Nah kemudian waktu itu teman-teman di ID bilang, kami sudah diakui undang-undang, sehingga kami organisasi profesi, bukan ormas. Tapi Hakim MK waktu itu bilang, secara legal standing Anda tetaplah ormas, begitu. Jadi memang di Indonesia masalahnya begini Mbak, kita belum ada undang-undang organisasi profesi. Sehingga kadang organisasi profesi itu tercampur dengan ormas mau nggak mau. Nah itulah kita memang ingin menginisiasi itu ya. Bisa nggak di Indonesia tuh ada undang-undang organisasi profesi atau bahkan kata ada isu untuk dijadikan omnibus law seperti itu. Karena rata-rata semua ormas Mbak statusnya, nggak mungkin enggak gitu. Kalau Anda nggak mendaftar ya jangan-jangan nggak bisa punya legal standing kalau ada gugatan di pengadilan. Gitu, Mbak, kira-kira. Dr. Ervan, tapi hasil putusan MK memutuskan bahwa hanya ada satu organisasi profesi namanya Ikatan Dokter Indonesia. Saya klarifikasi itu karena kami yang gugat, jadi kami bisa dibuka putusannya. Jadi yang kami mau itu waktu itu bukan memecah ID, tapi kami mau kolegium itu setara dengan PBID, kemudian perhimpunan spesialis setara PBID. Jadi bukan bikin ID kedua. Jadi belum pernah ketunggalan ID itu digugat, Mbak. Itu ya perlu saya klarifikasi di sini. Oke, saya mau tanya ya, kalau tidak ada kasusnya Dr. Terawan, Anda akan tetap membentuk PDSI? Tetap. Karena rencana ini memang sudah agak lama ya. Karena kita maunya seperti di luar negeri, Mbak. British Medical Association, American Medical Association, itu mereka memang serikat pekerja murni ya. Jadi tidak mengurus pendidikan, kompetensi, sertifikasi, enggak. Jadi itu memang medical council kalau di luar negeri yang mengurus itu semua. Jadi makanya kami ingin mengembalikan hal itu ya. Tapi itu bukan keputusan kami ya. Kami hanya menginisiasi, tentu pemerintah nanti yang berhak gitu kira-kira demikian, Mbak. Oke, Dr. Ervan, kita ingin tanya apakah Anda dan juga teman-teman di PDSI menerima dengan tangan terbuka kalau Dr. Terawan meninggalkan ID, meninggalkan rekan-rekan sejawatnya, kemudian pindah ke organisasi yang baru Anda bentuk? Oh tentu bukan hanya Dr. Terawan, sekali lagi saya bawahi ya semuanya begitu. Dan kami berharap bahkan teman-teman di ID pun ya tetap berkarya ya. Jadi memang kita bukan tandingan, kita ingin menginisiasi suatu demokrasi intinya ya. Karena di luar negeri pun tidak ada organisasi profesi tunggal, hanya kolegium yang tunggal Mbak biasanya. Misalkan kolegium penyakit dalam yang isinya kepala-kepala program studi dari Fakultas Kedokteran. Nah itu yang tunggal. Tapi kalau perhimpunan seperti Prof. Hasbullah bilang itu memang kemerdekaan serikat yang berkumpul begitu. Oke. Anda dan juga teman-teman di PDSI kabarnya menerima metode cuci otak ataupun brainwash-nya Dr. Terawan, itu betul? Kalau itu belum pernah dibahas secara internal ya, tapi tentu intinya kami mendukung inovasi begitu ya. Tapi kan kemarin Ketua Umum juga sudah bilang bahwa penelitian tersebut belum sempurna, ya kan?
baru cita-citanya dikembangkan sebisa mungkin sesuai standar, apakah bisa jadi gold standar atau tidak. Jadi Ketua Umum kami kemarin mengatakan hal seperti itu bukan langsung menerima ya, tapi disempurnakan penelitiannya. Artinya Anda menilai, Anda dan juga teman-teman PDSI memang mengakui bahwa metode cuci otaknya Dr. Terawan belum sempurna penelitiannya begitu ya, meskipun sudah dipakai oleh banyak orang. Iya tentu, kita kan yang namanya penelitian Mbak ya, itu nggak pernah final ya, selalu ada kelemahan ya. Memang demikiannya proses ilmiah, yang penting kita tidak mematikannya di tengah-tengah, kan begitu. Jadi memang kita maunya semuanya sesuai standar lah nanti ya, tapi kita dukung lah ya, jangan sampai kita mematikan inovasi, intinya di situ sih. Oke, Prof. Hasbullah, saya ingin tanya ya, kewenangan yang dimiliki PDSI ini akan setara dengan ID atau tidak bisa setara? Kalau menurut untuk praktek kedokteran, kewenangan memberikan rekomendasi tentang ilmu kedokterannya sekarang belum bisa, karena di dalam undang-undang praktek kedokteran itu jelas hanya yang dibilang organisasi profesi kedokteran hanya ID dan PDGI. Jadi kalau masuk PDSI sebagai organisasi sosial seperti kumpulan-kumpulan lain ya silakan saja. Tapi begitu praktek, sebelum undang-undang praktek ini berubah, tetap harus ada rekomendasi dari ID, nggak bisa itu. Nah problemnya kemudian nanti apakah teman-teman ID mau memberikan rekomendasi buat teman-teman PDSI, itu bagian yang nanti akan menjadi pertanyaan dan bisa menjadi kontroversi panjang ya, dengan ini. Saya belum baca ADAT-nya dari PDSI ini. Kalau orientasi sekedar ya perkumpulan kayak seperti misalnya saya berkumpul-kumpul, saya punya organisasi juga namanya ekonomi kesehatan, nggak ada masalah, itu organisasi perkumpulan. Tapi begitu urusan praktek kedokteran, lain lagi urusannya. Saya mau tanya Prof. Hasbullah, apakah menurut Anda dan juga PBID lainnya, anggota ID lainnya akan banyak dokter yang bergabung pada PDSI atau tetap berpegang pada undang-undang praktek kedokteran bahwa ID memang yang diakui oleh negara, memiliki kewenangan di undang-undang? Saya kalau ditanya prediksi saya tidak tahu, tetapi saya perlu mengingatkan para dokter bahwa ada masalah-masalah itu tadi. Kalau dokter kayak saya nggak praktek, saya bisa saja bergabung karena nggak ada kepentingannya. Tapi kalau yang ingin praktek, mau tidak mau harus mengikuti undang-undang. Kita negara hukum ya harus undang-undang. Persoalan kita suka atau tidak suka dengan undang-undang itu urusan lain. Kenapa undang-undang? Karena hanya ID. Karena ini saya dulu berdiskusi panjang dengan MK, beda antara ikatan organisasi profesi dengan organisasi kemasyarakatan yang lain. Organisasi kemasyarakatan yang lain boleh saja plural banyak nggak apa-apa, tapi kalau ID karena akan memberikan rekomendasi tentang sebuah standar layanan kedokteran, ya harus ada di bawah satu saja, nggak mungkin ada standar 2 atau 3, akan jadi chaos. Nah itulah sebabnya kenapa Mahkamah Konstitusi mengukuhkan bahwa ID sebagai satu organisasi profesi itu tetap dikukuhkan, tidak dikatakan dalam praktek kedokteran itu melanggar konstitusi. Memang pernah diuji. Ya, Dr. Ervan. Jadi ada resiko buat dokter, kalau keluar dari ID ada resiko kemungkinan rekomendasi untuk praktek agak. Dr. Ervan, apakah kemudian ke depan PDSI ingin punya kewenangan yang sama dengan ID, memiliki kewenangan untuk mengeluarkan rekomendasi surat izin praktek, atau hanya sebagai organisasi kumpul-kumpul saja, tidak punya kewenangan yang sama? Karena tadi kalau menurut Prof. Hasbullah, hanya ada satu organisasi profesi yang bisa memberikan rekomendasi izin praktek begitu. Kalau ada dua, nanti ada dualisme organisasi. Ya, jadi ingin saya tekankan di sini, seperti saya bilang tadi, American Medical Association, British Medical Association itu tidak tunggal, Mbak. Tapi toh mereka juga bisa. Karena sebenarnya yang standarisasi itu memang bukan di asosiasi, memang di kolegium. Jadi itu dulu yang perlu digarisbawahi di sini ya. Memang ada rencana nanti, saya nggak tahu apakah pemerintah akan meng-ACC itu atau tidak. Kita maunya kolegium itu di bawah konsil. Ya, jadi itu yang penting. Jadi sebenarnya walaupun perhimpunannya banyak nanti juga nggak masalah. Ya, yang penting kolegium spesialis yang isinya tadi saya bilang kepala program-program studi ya,
di Fakultas Kedokteran itu bersatu ya. Jadi standarnya satu tetap nggak masalah. Ya, jadi memang ada yang dipegang pemerintah satu, ada yang bermacam-macam tadi ya. Kalau kami jujur kami siap melakukan apapun itu, yang pasti kami tidak bisa menjamin ya karena SK-nya kan dari Kemenkumham. Tentu kami mengikuti pemerintah dan mendukung pemerintah nanti akan bagaimana Mbak. Jadi kami belum bisa berbicara jauh tentang itu. Tapi yang pasti tadi saya bilang di luar negeri pun perhimpunan dokter itu banyak. Dan memang yang penting pendidikan yang kolegium tadi itu yang tunggal dan itu di bawah konsil, di bawah negara langsung, bukan di bawah ormas. Itu intinya Mbak. Tapi kan di negara lain tidak diatur dalam satu undang-undang praktek kedokteran, bahwa di undang-undang praktek kedokteran disebutkan bahwa hanya ada satu organisasi profesi yang boleh mengeluarkan rekomendasi praktek. Hukum, dan saya juga anggota World Medical Law gitu ya. Oke. Dalam organisasi Anda dikatakan bahwa dokter-dokter yang ingin menjadi member ataupun anggota PDSI ini harus keluar dari ID. Kenapa harus seperti itu, Dr. Arfan? Nah iya, karena memang sebenarnya kami seperti Prof. Hasbullah tadi bilang ya, walaupun Prof. Hasbullah tadi bilang kami kumpul-kumpul ya, kami sebenarnya bukan hanya sebatas itu kalau di ADRT, Prof. Jadi memang, tapi sekali lagi tadi saya bilang ya, tergantung pemerintah memberikan batasan sampai mana, begitu kira-kira Mbak. Jadi memang kalau sampai sekarang pun ya kami memang sebenarnya organisasi profesi ya memposisikan diri seperti itu ya, walaupun nanti kami mendukung reformasi ya bagi Indonesia gitu, apakah pemerintah nanti mau memisahkan tadi kolegium dari asosiasi, begitu Mbak kira-kira. Oke, kenapa alasannya tetap tidak ingin bahwa member Anda tidak menjadi anggota ID? Ya, karena tadi sebenarnya alasannya tadi bahwa memang ada masalah prinsipil ya di sini, karena di luar negeri pun sebenarnya ada pemisahan tadi ya, terutama bagi saya pribadi ya, karena sudah berkali-kali kami gugat ke Mahkamah Konstitusi, kami ingin supaya urusan pendidikan, urusan kompetensi itu janganlah dibawa ormas ya, tapi biarkan kepala program studi itu langsung dibawa konsil kedokteran yang memang menjadi wakil negara dalam hal ini dibawa presiden ya, itu kira-kira. Oke, terakhir Prof. Hasbullah, apa dampaknya dengan munculnya PDSI ini? Apakah akan ada dualisme organisasi profesi yang mungkin sengaja dibentuk oleh pemerintah karena pemerintah mengeluarkan SK Kemenkumhamnya dan memberikan angin kepada PDSI? Saya tidak tahu apakah Kemenkumham menyadari sepenuhnya tentang kaitannya dengan praktek kedokteran, karena bagaimanapun organisasi profesi ini sangat bertanggung jawab terhadap standar praktek kedokteran. Karena kalau tidak dipahamin, bisa jadi Kemenkumham hanya melihat ini ormas, undang ormas yang dilihat hanya itu. Atau ada juga pemainnya di dalam, saya tidak tahu, ya bisa jadi juga. Tapi yang jelas ini akan menimbulkan friksi-friksi yang akan buang-buang energi aja kalau menurut saya sih. Buang-buang waktu dan ini yang lebih banyak. Persoalan-persoalan yang dengan Dr. Terawan ya bisa diselesaikan dengan cara-cara lain. Oke, semoga pembentukan organisasi baru ini tidak ada aspek politisnya begitu ya, bukan hanya mengutamakan kepentingan pribadi satu orang yang merasa dirugikan dengan adanya organisasi lainnya. Kita tunggu nanti bagaimana sikap pemerintah, apakah akan memberikan masukan ataupun memberikan keinginan? Karena ini undang-undang. Undang-undang harus dengan DPR. Nggak bisa hanya pemerintah. Nanti kalau undang-undangnya dirubah, barulah nanti mungkin ada kewenangan PDSI untuk memberikan rekomendasi dan praktek. Kalau undang-undangnya belum dirubah, nggak bisa. Baik, kita tunggu nanti bagaimana apakah akan ada perubahan undang-undang praktik kedokteran yang merevisi kewenangan ID dan memberikan kewenangan itu kepada PDSI. Sekali lagi kita berharap bahwa tidak ada lagi energi yang terbuang hanya untuk aspek-aspek politis terhadap kepentingan satu orang, tapi persoalan ini bisa diselesaikan dalam ranah profesi begitu ya. Terima kasih sekali dua orang narasumber yang sudah bergabung pada sore hari ini. Ada Dr. Arfan Gustiawan Suwanto, Sekretaris Umum PDSI, dan juga Profesor Dr. Hasbullah Tabrani, anggota Dewan Pertimbangan ID. Saya selalu Prof. Hasbullah dan juga Dr. Arfan. Terima kasih sudah bergabung sore hari ini. Terima kasih Mbak. Terima kasih Prof. Selamat sore, salam sehat untuk Prof juga.